Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita insyaallah akan mulai kajian kita dari ayat yang ke-275 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini berbicara tentang riba, muamalah ribawiyah, transaksi riba. Bila dikaitkan dengan ayat sebelumnya berbicara panjang lebar dari awal kisah Ibrahim, setelah kisah Ibrahim sampai dengan ayat sebelum ini berbicara tentang riba. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, terus sampai sebelum ayat ini. Ayat ini berbicara tentang riba, kemudian ayat sebelumnya berbicara tentang infak dan sedekah. Jadi ini ayat ini dan ayat sebelumnya sangat-sangat beda jauh. Tetapi dua ayat ini merupakan kondisi yang ada pada lingkungan kita. Riba dan sedekah ini dua kondisi yang memang terjadi dalam realitas umat atau realitas manusia. Infak, sedekah adalah karakter dari orang-orang yang bertakwa, al-abrar, orang-orang yang mulia, orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah wujud kasih sayang antar sesama, wujud tasamuh, wujud dari takaful, senasib senanggungan. Sedangkan riba adalah transaksi yang memeras, tidak ada kasih sayang, tidak ada sikap saling senasib penanggungan, yang untung satu pihak. Makanya bahasa kita lintah darat, rentenir. Kalau dari segi ancamannya, ukhrawinya, agamanya, kalau sedekah itu adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riba itu ada termasuk dari sab'ul mubiqat, sab'ul muhlikat, 7 yang menghancurkan. Di antaranya riba, syirik, huququl walidain, terus lari dari medan perang, termasuk ini aklur riba. Makan riba termasuk dari 7 dosa besar. Kemudian riba adalah harbun, menantang Allah untuk berperang. Allah wa rasuluhu fa'zanu biharbin minallah.
Dalam ayat ini Allah mensifati orang-orang yang makan riba itu kaffarun asim. Kaffar ini sighah mubalaghah dalam bahasa Arabnya, menunjukkan sesuatu yang sangat kafar, orang yang sangat kafir, kufur, sangat ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Athim, orang yang banyak sekali melakukan dosa. Jadi ini adalah orang-orang makan riba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan mutlak ya. Bahkan semua agama, kalau kita baca di fiqh sunnah itu menjelaskan bahwasanya semua agama itu mengharamkan riba. Dijelaskan situ dalilnya dari Taurat, dari Injil. Islam mengharamkan secara mutlak riba. Apapun namanya ya, apapun namanya, intinya maknanya. Dulu riba itu transaksi riba itu dikenal dengan riba fadl, ada riba nasi'ah. Yang banyak beredar dulu riba nasi'ah. Seorang meminjamkan uang, jatuh tempo dia tidak bisa bayar, maka nanti ada bunganya. Itu riba nasi'ah. Ada riba fadl, langsung transaksi. Saya nggak tahu ya, yang nukar uang receh itu apa transaksi, saya nggak tahu. Kita punya tukar 100.000, nanti mungkin dia itu 90.000, ada lebihnya. Tidak boleh. Harus, kalau itu satu jenisnya sama, uang dengan uang, maka tidak boleh lebih. Tidak semua barang ya berlaku riba. Misalnya ini air atau bolpen, ini saya tukar, saya punya bolpen, saya tukar dengan 2 bolpen. Itu boleh karena ini bukan barang yang berlaku riba di situ. Ada berapa barang yang riba? Dijelaskan dalam hadis, terbatas jumlahnya. Az-zahab bil-zahab, al-fiddah bil-fiddah. Jadi emas dengan emas. Kemudian perak dengan perak, uang ini dikiaskan ke emas. Asy-syair bil-syair, gandum, al-bur bil-bur, gandum, syair. Kalau kita beras, itu termasuk yang tidak boleh riba di situ. Kalau mobil satu dengan 2 mobil boleh, karena itu bukan benda-benda yang benda-benda ribawi, bukan. Uang beras, kemudian fiddah, perak, tamar, korma, garam, milh bil milh. Maka barang-barang ini kalau transaksi, kalau dia sejenis garam dengan garam, tidak boleh lebih. Dan yadan biyadin, harus transaksinya langsung. Uang misalnya satu jenis rupiah dengan rupiah, tidak boleh lebih dan tidak boleh ditunda, harus yadan biyadin. Kalau tukar uang rupiah dengan dolar boleh lebih, tapi yadan biyadin, harus di tempat. Karena jenisnya sudah beda, dolar dengan rupiah. Ini bisa dilihat di kitab-kitab fikih. Jadi itulah gambaran tentang riba. Apapun namanya ya, ada bunga namanya. Dan transaksi ribawi ini terus berkembang, bentuknya berkembang terus seiring dengan kemajuan zaman. Tayyib hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian gambaran sekilas tentang riba sebelum kita memasuki firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, melakukan transaksi ribawi. Saya tidak makan, saya cuma bertransaksi. Bukan. Jadi transaksi. Makan di sini maksudnya transaksi ribawi. La yaqumu illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka itu tidak akan bisa berdiri melainkan seperti orang yang masru', kesurupan. Karena seperti orang yang kesurupan kemasukan kerasukan setan. Karena tekanan kalau diterjemahkan minal mas, gila. Tekanan penyakit gila. Ini karena azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada saat mereka dibangkitkan dari alam kubur. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya akilur riba yub'ats makhnuqan atau yub'ats majnunan yukhnaq. Jadi orang-orang ini, pemakan riba ini besok dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala majnun, seperti orang gila. Kena azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan gila, dia tidak merasakan sesuatu seperti orang gila di dunia ini. Gila di sini adalah azab, karena tekanan azab yang sangat luar biasa sehingga dia seperti orang yang gila, makhnuk, yukhnaq, seperti orang tercekik, dia tercekik lehernya. Itu keadaan orang-orang yang gila, dipampangkan perilakunya, dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman Allah kepada pelaku riba. Riba yang sudah merusak tatanan dunia sekarang ini. Dirusak oleh mereka-mereka pelaku ribawi. Ustadznya atau tokohnya, sumbernya ya orang-orang Yahudi. Mereka lah sumber kekacauan dunia ini. Negara semuanya berhutang kepada lembaga yang mereka dirikan. Kita dicekik oleh mereka. Kita mengenal istilah ada Yahudi, ada Israel, ada Zionis, ada Freemasonry. Mereka ini adalah provokator. Mereka ini adalah kaum atau orang-orang yang ingin menguasai dunia. Semua kekayaan alam ini ingin berada di telapak tangan mereka. Semua undang-undang atau qoror, aturan yang berlaku itu harus sesuai dengan kehendak mereka. Yahudi itu agama ya. Yahudi berarti dia agama. Oh, ini orang Yahudi, agama Yahudi. Kalau kita bilang Israel sekarang, Israel itu maksudnya negara Israel. Makna sebenarnya Israel itu ya Yakub. Tapi sekarang menjadi sebuah bangsa, negara. Tetapi negara yang kita seorang muslim tidak boleh mengakuinya. Makanya nanti kalau nauzubillah ya, ada anak kita atau siapa saudara kita belajar ada peta di situ ada Israel, nah itu tidak benar. Jadi peta tidak ada di peta Israel itu nggak ada. Itu punya negara Palestina, punya bangsa Palestina. Makanya kalau nanti anak kita atau saudara kita ada itu petanya Israel, berarti itu salah. Ini penting karena itu adalah tanah umat Islam, harus dijelaskan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita. Israel, kamu dari mana? Kebangsaan mana? Israel. Dari mana? Dari Israel. Jadi nama negara sekarang Israel. Israeli, orang Israel. Kalau kita bilang Zionis, nah Zionis ini gerakan politik mereka, namanya Zionis. Kalau Freemasonry, lembaga yang bergerak untuk melakukan makar apa istilahnya, makar ya, konspirasi, melakukan konspirasi ya, makar ya, mereka ini seperti perang dunia pertama, kedua ya, mereka lah di balik itu. Mereka melahirkan
pemikiran-pemikiran ateisme dari mereka, liberalisme dari mereka juga hebat satu ya. Satu kelompok yang bikin jadi dua, dia tinggal gendang, yang ribut kita, yang ribut orang, dia di belakang enak. Wah, ini kelahi, dia tenang-tenang. Perang dunia kedua, perang dunia ketiga kemungkinan ya, karena mereka terus. Jadi itulah konspirasi yang mereka bikin. Makanya ada judul ceramah di salah satu stasiun TV di Arab itu, Mada khatatna, apa yang kita ini rancang. Mereka sudah merancang, sedangkan kita umat Islam ini tidak merancang apa-apa. Mereka sudah merancang protokolat Yahudi, itu sudah mereka rancang apa yang ingin dia bentuk dunia ini seperti apa yang mereka mau. Di antaranya caranya adalah dengan nanti anak-anak yang punya prestasi bagus, anak-anak miskin yang punya prestasi bagus, miskin atau kaya, terutama yang miskin, pelosok-pelosok itu mereka ambil, sekolahkan, didik, otaknya dicuci, pulang mereka menjadi penasihat di negaranya, penasihat politik, penasihat apa. Jadi apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang didiktekan oleh tuannya. Rusaklah bangsa kita ini. Salah satu programnya. Jadi perlu kita membaca tentang mereka ini supaya kita mengetahui bagaimana cara mereka berpikir, apa yang mereka pikirkan. Jadi salah satu manfaat belajar sejarah itu supaya kita tahu apa yang orang lain pikirkan. Perlu pentingnya belajar sejarah. Makanya Al-Quran membuka kedok mereka ini. Orang-orang Yahudi, munafik, Kristen dibuka oleh Allah kedoknya dalam Al-Quran. Jadi mereka ini adalah tokoh ini. Setan-setannya ya mereka, masyayikhnya, masyayikh. Dan semakin canggih ya, riba sekarang semakin canggih. Dulu bentuknya sederhana seperti itu. Sekarang sudah punya lembaga, sudah punya undang-undang, sudah diatur resmi. Semakin canggih. Tapi ya itu balasannya besok di akhirat. Mereka seperti orang yang gila, kena azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Jadi mereka itu orang-orang kafir makan riba itu, qalu, mereka berkata innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu seperti riba. Dia balik ya, jual beli itu seperti riba. Dia tidak ingin melakukan analogi bahwasanya jual beli, enggak. Dia ini tujuannya mereka ini membantah, mengingkari keharaman riba. Enggak, itu aja, jual beli itu sama artinya dengan riba, begitu maksudnya. Dia tidak ingin semata-mata untuk melakukan analogi, kias, enggak. Dia ingin membantah. Ngapain diharamkan? Sama kok riba, jual beli sama riba, nggak ada beda, sama. Ini halal kok ini haram, apa? Kenapa? Nah, ini gaya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dikatakan nanti yaumal qiyamah, khudz silahaka lil harb. Ambil pedangmu, senjatamu untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini. Jadi mereka mengatakan riba sama, jual beli itu sama dengan riba, nggak ada bedanya. Kenapa jual beli haram, riba kok? Kenapa jual beli halal, riba kok haram? Sama saja. Ini i'rad, bantahan, pengingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini haram? Kenapa jual beli halal, riba haram? Jadi mempertanyakan undang-undang Allah, hukum Allah. Allah itu tidak untuk dipertanyakan, Anda yang harus ditanya. Begitu. La yus'al, Allah la yus'al amma yaf'al.
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli ya halal, riba haram. Tapi menurut mereka sama saja, riba, jual beli sama riba sama. Ngapain Allah beda-bedakan? Ngapain Allah haramkan ini? Ngapain Allah halalkan yang itu? Sama saja. Ngapain Allah bedakan? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Itu ada hak Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, dan sudah jelas buktinya kita bisa merasakan bagaimana Allah tidak menghalalkan sesuatu, tidak mengharamkan sesuatu melainkan untuk kebaikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, apabila datang kepada mereka mau'izah min rabbih, hukum ini, penjelasan ini dari Allah, dari Tuhan-nya, fantaha, kemudian dia tidak melakukan lagi transaksi ribawi, dia tinggalkan itu pantaha. Ketika sudah tahu hukumnya ini, fantaha, berhenti dia, tidak melakukan jual transaksi ribawi lagi. Dia sudah melakukan transaksi ribawi, tapi ketika ayat ini turun, ketika ada penjelasan, fantaha, berhenti dia, falahu ma salab, kata Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah mereka lakukan, untung riba yang telah mereka rasakan, yang telah mereka dapatkan itu, falahu ma salab, maka itu untuk dia, tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembalikan. Wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dia ini orang yang melakukan transaksi ribawi, sudah dapat bikin rumah, sudah dapat beli ini, beli itu, tahu-tahu datang ayat mengharamkan riba, maka apa yang dia dapat itu mobil, rumah dan sebagainya untuk dia, tidak disuruh kembalikan itu, bongkar itu rumah. Falahu ma salab wa amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, afallahu amma salaf, Allah mengampuni apa yang sudah lalu. Seperti kisah para sahabat atau orang-orang yang masuk Islam sedangkan dulu mereka adalah pelaku ribawi. Salah satunya adalah Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dihalalkan ketika mereka masa jahiliyah atau sebelum diharamkan riba. Ini kan riba ini proses pengharamannya itu melalui proses, tidak langsung. La ta'kulu riba adhafan mudha'afah, janganlah kalian makan riba secara banyak, adhaf, berlipat-lipat. Kemudian di sini baru ayat yang terakhir berbicara tentang riba. Abbas adalah salah seorang pemakan yang melakukan transaksi riba. Tapi pada saat haji wada tidak diminta, mana itu barang-barangmu dari hasil riba itu kembalikan. Rumah yang kamu bangun dari hasil riba itu hancurkan. Tidak, falahu ma salab, sudah dia untuknya. Afallahu amma salab, Allah ampuni apa yang sudah lalu. Yang penting dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah mereka mendengar atau mendapatkan penjelasan mengenai haramnya riba dan mereka bertaubat. Kemudian setelah mereka ini mendengar, adapun orang yang, ini kondisi ya, dua kondisi. Yang pertama tadi dia mendengar ada larangan Allah mengenai memakan riba, kemudian dia taubat, tidak melakukan lagi transaksi ribawi itu. Wa man ada, barang siapa yang kembali melakukan transaksi ribawi setelah dia mendengar ini ayat,
pengharaman mengenai transaksi ribawi ini ada, kembali dia melakukan transaksi itu, apa balasannya bagi orang ini? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni api neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu balasannya. Paling rendah dosa riba itu ya menzinai ibunya. Itu paling rendah. Cabangnya 73. Paling rendah seseorang menggauli ibunya. Jadi sangat bahaya sekali. Pemakan riba itu bukan orang yang memberikan riba saja yang dikena laknat oleh Allah. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Jadi dilaknat itu orang yang memberikan orang yang mendapatkan riba, akilur riba, yang memberi utang kemudian mendapatkan lebih dari si yang berutang, itu kena juga. Orang yang berutang ini kena juga laknat Allah Subhanahu wa taala. Akilur riba wa mukilahu, saksinya kena juga laknat Allah. Tukang tulisnya kena juga. Bukan hanya lembaganya yang kena, semua yang ada di situ kena. Itu hadisun sahih. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Dosanya sangat berat ya. Apalagi kondisi sekarang ini, alasan macam-macam ya. Siapa ya? Kita mau dapat uang itu dari mana sekarang? Siapa yang memberikan kita uang tanpa ada bunganya? Kemana? Katanya. Tapi insya Allah kalau dia bertakwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, sudah azan ya, 18:59. Hah? Oh belum. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala di sini ancaman lagi. Yamhaqullahu riba, Allah menghapus, menghilangkan ar-riba. Wa yurbis sadaqat, dan menumbuh kembangkan sedekah. Apa maksudnya yamhaq? Apa maksudnya menghapus? Apa maksudnya menghilangkan di sini? Imma dihilangkan itu ada dua maksud. Berkahnya dihilangkan. Orang yang melakukan transaksi ribawi itu hartanya tidak berkah. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Tidak berkah. Atau hartanya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis semua hartanya. Tidak berkah dengan diberikan penyakit, anak yang durhaka dan seterusnya. Hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak tentram. Yamhaqullahu riba. Jadi Allah hilangkan itu riba. Harta riba itu dihilangkan dengan dihapuskannya barokahnya, atau dibinasakan, dihilangkan harta itu semuanya. Mereka mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini maksudnya yamhaqullahu riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan as-sadaqat, sedekah, seperti yang kita pelajari pada sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkan sedekah orang yang bersedekah 1
biji korma, dia bersedekah tentunya dengan syarat-syarat yang telah Allah jelaskan di dalam ayat yang kita kaji. Dia tidak riya, dia ikhlas, dia tidak menyebut-nyebut apa yang dia infakkan, dia tidak menyakiti hati orang yang dia infakkan. Ini orang infaknya sebiji korma ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan dalam hadis itu seperti orang yang memelihara ternak atau kuda, hingga kudanya itu menjadi sebanyak atau sebesar seluas gunung Uhud. Itu pendekatan. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan itu sesuai sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah, yurbis sadaqat. Adapun riba yumhaq, dihapus. Dalam hadis lain, ar-riba wa in kathur fa ila kullin. Riba itu walaupun banyak hasilnya, walaupun dia banyak, maka itu adalah kehinaan. Nanti akhirnya akan mendapatkan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jangan la taghtar. Jangan Anda tertipu, jangan kita tertipu. Cepat ya dapat fulus dengan riba, banyak duitnya. Dan bergentayangan di kampung-kampung itu banyak rentenir. Pakaiannya pakaian muslim, jilbab dan lain sebagainya, tapi rentenir. Jadi wa yurbis sadaqat, itu bedanya. Sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang kafar, orang yang kafir, orang yang ingkar, sangat ingkar, asim, dan banyak melakukan dosa. Ibnu Katsir menjelaskan ini ayat ditutup dengan kalimat wallahu la yuhibbu kaffarin asim. Ini sangat pas, sangat cocok dengan sifat-sifat yang telah Allah jelaskan tentang orang-orang pelaku riba. Wahaya annal murabbi la yarda bima qasamallah. Jadi inilah karakter orang-orang yang pelaku riba, tidak pernah ridha, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah bagikan. La yarda bima qasamahullah minal halal, dari yang halal, cari yang haram dia. La yaktafi bima syara', tidak cukup dengan apa yang Allah syariatkan, dia tentang itu. Bahwa yas'a fi akli amwalin nasi bil batil, mereka ini orang-orang yang memakan harta manusia dengan kebatilan. Juhudun lima alaihi minan ni'mah, orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zalumun, orang yang sangat zalim. Athimun bi akli amwalin nas bil batil, dan mereka adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Athim. Jadi ini adalah karakter atau perilaku orang-orang yang pelaku riba, disifatkan oleh Allah seperti ini. Kafar, ingkar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari. Tidak cukup ini, kenapa yang dihalal? Ini kenapa yang diharamkan oleh Allah? Jual beli aja dihalalkan, kok riba diharamkan? Kemudian ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan apa yang Allah bagikan, jalan halal. Cari yang haram. Ini dia dapat jalan halal, ya segini rezekinya di jalan halal, tapi dia tidak puas. Cari dengan cara yang batil, dengan riba ini. Zalum, orang yang zalim. Jadi innallaha la yuhibbu kulla kaffarin athim. Maka kita harus takut ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka ini atau memberikan mereka sifat seperti ini, kafar. Kafar ini beda dengan kafir.
kafir itu ya kafir biasa, tapi kalau kafar sangat, ini namanya sigha mubalaghah dalam bahasa Arab. Jadi sangat-sangat kafir, sangat-sangat menentang Allah Subhanahu wa taala. Asim. Asim beda. Asim itu dia berdosa, tapi asim banyak melakukan dosa, sangat banyak melakukan dosa, dan ini adalah perbuatan yang sangat-sangat berdosa. Jadi kafarin asim. Maka kita jangan sampai terperosok di lembah ini, di melakukan transaksi ribawi. Melakukan transaksi ribawi itu bukan saja seperti yang saya katakan tadi, orang yang mendapatkan riba itu pemberi riba, juga termasuk, orang yang menulis juga termasuk, saksinya juga termasuk. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW ini dan mendapatkan gelar vonis dari Allah Subhanahu wa taala kafar athim, dan tepatnya adalah ashabin nar hum fiha khalidun, tempatnya di dalam neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini, ayat tentang riba, yang ini merupakan ayat terakhir turun berkaitan tentang riba. Semoga kita bisa menjauhi dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan transaksi ribawi ini sebagai pemakan riba, atau sebagai pemberi riba, atau sebagai saksi, atau sebagai penulis, atau bekerja di tempat-tempat ribawi. Summa na'udzubillah, semoga kita, keluarga kita, dan anak turunan kita dijauhkan dari transaksi ribawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.